Oke, now kita punya tugas. The line graph below shows the household recycling rates in three different countries. Summarize the information. Okay, right. What do you see here? Pertama, kita outlining dulu 2 menit aja. Ini kata-kata yang akan Bapak Ibu pakai apa sekarang? Coba lihat. Ya, prediksi dulu kata-kata yang dipakai. Ya, gradual, oke. Bertahapkah di situ? Yap, steady, iya, iya nggak steady. Terus boleh nggak kita bilang mencapai puncaknya gitu? Di mana kita akan menyebut mencapai puncak gitu? Yes, reached highest point. Nah, kemudian untuk yang Prancis ini kita bilang apa? Penurunan yang bertahap dari tahun 2005 ke 2013, lalu naik di 2015. Yap. Nah, this is really interesting everybody ya, karena kita akhirnya bisa menggunakan kata-kata yang tadi kita sudah pelajari itu gitu ya. Kita udah baca. Kira-kira yang menjadi overall-nya apa nanti ini? Overall, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu. Overall-nya apa? Ya, overall di Perancis dan Jerman. Sumpah UK ini kan, oh ya France yang beda di sini. UK dan Jerman naik, tapi Prancis turun sebelum naik. Ya, seperti itu. Oke, sama seperti yang kemarin, ya, kita udah lihat trennya di sini. Ya, tren satu, tren pertama apa? Tren pertama yang paling muncul. Prancis turun, satu. UK naik, Jerman naik. UK naik secara teratur, Prancis naik setelah 2013. Prancis turun, lalu naik. Nah, itu semua jenis-jenis tren yang kita bisa lihat di sini. Oke, di tahun 2009 mereka hampir mencapai tahap yang sama. Itu juga tren. Nah, sekarang kita akan buat seperti ini ya. Jadi di sini steady increase. Nah, kita buat angkanya ya. Steady increase from around 35% to just over 60%. Sharp rise, overall decline, small recovery. Ada pakai kata-kata itu. Small recovery. Melewati, surpassed. Seterusnya afterward. Ready? Ready ya? Saya mau tes. Oke. Sedikit di atas 60%. Apa bahasa Inggrisnya? Sedikit di atas 60%. Just over. Thank you. Next. Kurang lebih 50%. Kurang lebih 50%. Approximately boleh. About 50. Roughly. Ya, roughly. Ya, sedikit peningkatan. Sedikit peningkatan. Kalau dia modelnya misalnya dari turun menjadi naik, itu kita nyebut apa katanya? Kata apa yang kita pakai? Small recovery. Ini ya, small recovery. Oke, melewati. Barusan ini ada nih, melewati. Surpassed. Nice. Menyamai. Apa menyamai tadi? Level, equal, kemudian matched. Ya, matched. Matched juga. Oke. Ya. Hmm. Oke. Boleh saya tes lagi? Memuncak. Peaked. Masih ingat, bagus nih. Bagus. Ada sih, tapi dikit. Oke, nah sekarang kita akan pakai em, parafrase dari pertanyaan. Jadi kenapa? Bagian pertama itu kan kita harus menjelaskan ulang topiknya. Jangan menyering langsung dari soal, tapi tetap sampaikan informasi yang sama, tapi dalam kata-kata yang berbeda. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana intronya. Gunakan sinonim. Kalau misalnya tulisnya illustrates, shows, compares, presents. Ya, demonstrates boleh? Boleh. Portrays boleh juga. Displays boleh juga. Nah, makanya di sini kita sekarang kita lihat ada beberapa ki- gini, biar kita cukup lancar dalam menulis di bagian-bagian pertamanya. Oke, grafik yang diberikan the given apa menunjukkan? Jangan lupa ada S-nya. The given graph illustrates, reveals boleh ya. Kira-kira apa yang di sini? Shows, presents data on, demonstrates, compares. Ya, ada yang bilang gini muridku waktu itu, Pak ngapain sih kalau kita udah tahu yang itu aja yang ya kan sekali dipakai doang gitu. Ya, saya setuju.
Apakah kita lebih teringat ke shows, demonstrates? It's okay. Nah, mulai naik dia di sini menjelaskan secara garis besar, outlines, oke? Jadi kita itu secara outline-nya. Changes, kalau kalau lihat ada peta kan, biasanya kita akan bilang apa? The map displays changes. Nah, ini ingat nih, nanti nggak tahu caranya teman-teman ketika ada pertanyaan tentang peta itu kita pakai S di sini ya. The map displays changes in. Diagram lingkaran ini memberikan informasi tentang, oke, the pie chart provides the information. Oke, alright, oke. Now, we can choose whichever here. Ya. Nah, kemudian kita masuk variabel penting, lokasi, waktu, dan kategori datanya. Nah, misalnya di sini kita lihat the line graph illustrates, ini kan yang pertama tadi ya, the percentage of household recycling in three different countries. Okay, sorry. In three different countries from, nah ini yang dimaksud dengan variabel pentingnya itu lokasi, waktu, dan kategori datanya. Boleh kita pakai kata namely? Boleh di sini ya. Kalau nggak mau pakai yang itu. Oke, itu adalah introduction-nya. Lalu kita bikin overview-nya. Di sini kita kasih ringkasan umum dari grafik tanpa menyebutkan angkanya. Oke, apakah boleh menyebutkan angka? Boleh, tapi kita nanti aja simpen-simpen gitu kan, biar nggak dua kali informasinya. Fokus pada tren besar atau pola yang bisa dilihat secara keseluruhan. Oke, diawali dengan overall untuk menunjukkan bahwa kamu sedang merangkum ya. Jadi di sini kita sebutkan arah trennya meningkat, menurun atau stabil. Kemudian tambahkan perbandingan besar ya, negara mana yang paling tinggi dan hindari memasukkan angka spesifik di bagian ini. Oke, kita coba kata kerjanya di sini increase, decrease, remain stable, stay the same, show little change. Oke. Nah, kita bisa pakai overall, kita bisa pakai in general, kita bisa pakai when looking at the data as a whole, oke, in broad terms dan seterusnya ya, kita bisa pakai itu. Tapi kan kita anak overall gitu ya. Jadi ya udah overall aja gitu. I would say, makanya saya ubah tadi bahasa saya tidak menyarankan itu karena takutnya dua kali nanti ketika kita mendetailkan itu. Misalnya gini, anggaplah overallnya di sini apa? UK naik, oke, UK naik. Kalau kita sebutkan bisa, bisa. Cuman nanti berulang nggak gitu, ya? Supaya nggak berulang lagi. Itu aja sih. Kalaupun misalnya nggak diulang, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita main ke detailnya. Nah, jadi kemudian kita bisa di sini overall, sorry sebelum kita lanjut ke detailnya. Both UK and Germany saw, ini bacanya saw ya, a steady rise in household recycling rates, while France experienced steady growth. Oke, this is nice. Saya akan menanyakan bagian dari sini. Oke. Penurunan yang sangat jelas. Kalau noticeable ini terlihat jelas gitu. Nah, baru baru kemudian kita dukung overview dengan data yang spesifik, angka dan perbandingan yang relevan. Oke. Nah, ini biasanya terdiri dari dua paragraf detail dan kita bisa pilih untuk menulisnya berdasarkan negara ya. UK di paragraf pertama, France atau Germany di paragraf kedua, atau pola trennya.
yang naik di satu paragraf, yang turun di paragraf lain. Yang mana sebenarnya sama maksudnya, cuman kita polanya yang berbeda. Oke, nah disinilah kemudian kita gunakan kata-kata perbandingan itu. Higher, lower, similar, overtook, remain the lowest, dan seterusnya. Apa arti overtook ini teman-teman? Yes, oke. Menyalip ya, overtake. Misalnya kita bilang saya disalip gitu. Oke, overtake, overtook me in the turn. Dan jangan lupa kita sertakan tahun dan persentase pentingnya. Kemudian linking words. While, whereas, however, in contrast, by comparison. Nah, sekarang kita gambarin trennya teman-teman. Kita udah tadi nih, terjadi peningkatan yang stabil. Udah saking pinternya nih, udah enggak. Udah Pak, udah tahu gitu ya. Oke, mantap. Bertahap, gradual. Meningkat secara signifikan, kita pakai apa? Significant rise, sharp increase, kenaikan, naik secara drastic, kenaikan tajam, sharp. Oke, nah sekarang kita menurun. Oke, coba kita lihat di sini ya. Wow, bangga melihat jawaban sendiri. Oke, nah terjadi penurunan yang cukup terlihat pada there was a noticeable decline. Tadi kan udah kita ya noticeable decline-nya. Throughout the years. Ingat kalau mau bilang sepanjang tahun atau bertahun-tahun itu ya, kita nyebutnya throughout the year kalau satu tahun. Tapi kalau misalnya dia lebih dari satu tahun dan banyak titik waktunya kita bilang drop steadily throughout the years. Oke, angka untuk turun dengan tajam. The figure for menunjukkan penurunan bertahap dalam. Oke, show the gradual decrease in. Oke, nah ini juga ada tren over the period boleh. Over the period of berapa gitu, kalau berapa periode ya, ya, over the period of, sorry, berapa lama maksudnya, over the period of 5 years misalnya. Nah, ada tren stabil, jumlah tetap stabil, remained stable, wajib nih, remain stable, andalan, semoga banyak yang stabil. There was little to no change. Nah, ini yang baru nih, teman-teman. Hampir tidak ada perubahan. Itu artinya there was little to no change. Itu kayak dikit, hampir nggak ada. Oke. The proportion of, oke, did not very much, dan seterusnya. Oke. Yang ini agak ini ya. Tapi bisa aja dia muncul yang ini. Maintain the steady level. Oke, saya ulangi. Kalau yang ini tetap stabil. Yes, nice. Ini tadi hampir tidak ada perubahan. Ada tadi yang saya perkenalkan. Oke, little to no change. Sumpah, saya nggak sabar lihat teman-teman tes ini kalau udah begini nih. Masa kita nggak bisa pakai gitu kan? Tiba-tiba dapat soal proses, tiba-tiba dapat soal yang itu membuat batako ya, membuat semen, beton. Alright, good luck kalau begitu. Nah ini ada chance perbandingan. Had the highest figure compared to the others. Was the lowest among all categories. There you go. The figure four was higher than that of. Oke, ini. Coba lihat lebih tinggi dari gitu ya, biar agak panjang dikit. Was higher than that of. Was higher than that of. Nggak hanya was higher than. Boleh pakai was higher than? Boleh. Ya. Tapi kalau ada that of-nya makin mantap. Oke. It's really great. Oke. In contrast, sebaliknya, was much lower than. Had a similar proportion.
Boleh saya tahu yang ini? Masih ingat nggak? Apa tadi lebih tinggi daripada? Higher than that of. Oke, nice. Sementara angka, oke. Nah, ini dia nih. Sementara angka untuk Prancis meningkat, angka untuk Inggris menurun. Ini kan while the figure for increased, the figure for decreased. Oke, saya jadi ingat video lucu yang turunkan saya di sini gitu. Dia ngomong sama sopir taksi itu. Terus dia bilang, decrease me there. Dan terusnya, erase me, erase me from the vehicle. Oke. Sorry guys. Yeah. Let us the category with the highest value. Oke. Nah, dua kali lipat. Apa nih? Decrease me there. Yes, two times. Twice as high as. Was twice as high as. Was twice as high as. Oke. Now, kita bisa ambil contoh di sini sedikit aja ya. In 2005, the recycling rate in the UK stood at around 35%. Okay, that's good. Sedikit lebih tinggi daripada Germany's 20%. Oke, itu variasi banget tuh pakai apa stroke. Both countries increased significantly throughout the period, with the UK reaching over 60% and Germany about 55% by 2015. In contrast, France began with the highest rate, roughly 50%, but this figure fell steadily to just around 30% in 2013 before recovering slightly to 40% in the final year. Now, pay attention dengan beberapa kata di sini.